Halo semuanya, balik lagi di vlog nomor 9. Jadi di vlog ini balik lagi ke vlog resep, yaitu resep cara membuat pasta dengan cumi. Perlu diketahui ya bahwa kalau di vlog-vlog makanan Italia itu bukan aku yang bikin, tapi suami aku. Karena dia itu sebenarnya orang asli Italia, jadi resepnya dijamin bener-bener Italia banget deh. Jadi aku juga mau cerita dikit nih. Aku pribadi suka nonton vlog-vlog orang Indonesia. Kadang-kadang suka lihat mereka juga suka bikin masakan Italia. Tapi sebenarnya sih banyak banget yang beda. Sebelumnya aku juga nggak tahu sih, tapi setelah aku ketemu sama suami jadi banyak belajar bahwa kadang-kadang kita itu bikinnya salah atau bahan-bahannya sebenarnya tidak dipakai oleh orang Italia. Contoh yang pertama adalah pada pasta carbonara. Pada pasta carbonara itu orang Italia nggak pakai krim. Kenapa pastanya bisa creamy? Jadi pastanya bisa creamy itu karena dari kuning telur aja. Terus di carbonara juga nggak pakai jamur. Jadi biasanya kan ada tuh yang resep pasta carbonaranya selain dengan krim juga dengan jamur atau bahkan dengan keju mozzarella. Lalu yang kedua, di Italia itu nggak ada saus bolognese ya, nggak ada pasta bolognese. Jadi pasta bolognese itu adanya sebenarnya pasta ragu di bolognese. Jadi ragu di bolognese itu adalah mincemeat atau daging cincang yang sudah dihaluskan lalu dimasak dengan saus tomat biasanya. Lalu juga aku pernah lihat ada salah satu vlogger yang bikin pasta bolognese. Jadi untuk supaya tomatnya itu lebih manis ditambahin condensed milk. No, please don't do that, because di orang-orang Italia itu enggak menambahkan condensed milk. Jadi mereka pasti akan shock sih kalau lihat itu. Terus apalagi ya, orang Italia juga nggak makan pasta dan pizza dengan ayam. No, mereka anti banget. Juga pizza dengan nanas atau makan pizza dengan saus cabe. Aduh, itu orang Italia bisa mati kalau lihat itu. Jadi langsung aja kita ke vlognya supaya nggak lama-lama. Jadi ini hanya sebagai pembelajaran ya, supaya kita semua tahu bahwa resep aslinya itu seperti apa. Oke, langsung move on to the vlog. Jadi pertama-tama siapkan cuminya, lalu dicuci bersih, pisahkan tentakel dari kepalanya, dibuang matanya dan dibersihkan. Tapi pada saat membersihkan jangan gunakan banyak air, karena kalau pakai banyak air nanti rasanya akan berkurang. Pada bagian kepala dari cumi tersebut dibuang tulangnya, lalu dibersihkan kulitnya. Untuk yang tentakelnya, kalau mau dibersihkan kulitnya juga bisa saja, cuman agak lebih susah, jadi disarankan untuk kepalanya saja. Setelah bersih lalu dipotong-potong seperti ini.
Lalu apabila kalian bisa menemukan adanya yang jual tinta cumi dalam sasetan seperti ini, disiapkan. Apabila tidak bisa menggunakan ekstrak dari tinta cumi dari cumi yang kalian beli tadi. Setelah itu seperti biasa, siapkan extra virgin olive oil lalu dipanaskan. Setelah itu siapkan daun peterseli atau daun parsley sedikit saja lalu dicincang hingga halus. Lalu masukkan 1 buah bawang putih yang sudah digeprek ke dalam extra virgin olive oil yang sudah panas tadi. Sambil menunggu bawang putihnya menjadi harum, siapkan panci yang diisi air, lalu dimasukkan garam 1 genggam untuk nanti merebus pastanya. Setelah bawang putihnya harum, lalu masukkan cuminya, ditumis hingga agak sedikit matang, tapi jangan terlalu matang karena jika terlalu matang dia akan menjadi chewy atau kenyal. Untuk tinta cumi yang tadi sudah disiapkan itu, lalu dimasukkan air panas sedikit, lalu diaduk rata. Lalu masukkan tinta cumi tadi ke dalam tumisan cumi, diaduk rata sampai semuanya menjadi hitam. Jadi untuk cuminya cukup dimasak 5 menit saja dan ditunggu sampai airnya berkurang. Pokoknya jangan dimasak terlalu lama karena kalau terlalu lama dia akan jadi sangat kenyal atau terlalu chewy. Lalu jika kalian mau menambahkan bubuk cabai atau chili flakes juga boleh. Itu banyaknya sesuai selera ya. Jadi jika sudah menjadi seperti ini, lalu tambahkan parsley atau daun peterseli. Untuk pasta dengan saus seafood itu paling pas menggunakan linguine. Kali ini kami beli pasta fresh dari teman kami yang membuat, yang namanya Roberto. Itu dia membuat pasta ini dengan tepung dan telur. Jadi untuk pasta yang fresh seperti ini cukup dimasak selama 2-3 menit saja. Ingat ya, kalau airnya sudah benar-benar mendidih baru pastanya dimasukkan. Setelah 3 menit lalu pastanya matang, angkat dan tiriskan. Setelah itu masukkan pastanya ke dalam sausnya, diaduk rata sampai semuanya menjadi benar-benar hitam. Setelah itu baru deh siap untuk dihidangkan. Jadi gimana? Setelah lihat resepnya gampang dan memang sih makanan Italia itu sebenarnya gampang dibuat dan gak menggunakan banyak bahan-bahan. Tapi rasanya pasti kalau kalian coba yang aslinya itu rasanya enak banget. Jadi balik lagi, ini semua hanya pembelajaran. Semoga kalian suka dan bisa dipraktekkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Balik lagi di video resep-resep selanjutnya. Bye!